Ada yang emang trust konvensional, kita bicara properti, kita bicara komoditi, emas. Ya. Berarti masih banyak? Mas ya? Mas. Tokoh yang satu ini memulai karir di sebuah perusahaan akuntan publik setelah selesai kuliah di Perbanas Jakarta. Memiliki sejumlah perusahaan sampai akhirnya fokus di dunia properti di bawah bendera DMS Propertindo dan sukses melantai di bursa dengan nama saham kota. Yang terakhir, dipercaya sebagai profesional dengan jabatan komisaris independen di perusahaan yang bergerak di bidang logistik kelautan, namanya Bull, yang juga merupakan salah satu perusahaan TBK. Kecintaannya terhadap sepak bola juga diwarnai oleh persahabatannya dengan legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas. Tidak hanya itu, network sepak bolanya tidak tanggung-tanggung sampai ke negeri pizza Italia. Salah satu fans Atalanta ini sempat berkunjung ke camp Inter Milan dan bertemu dengan Roberto Mancini yang sukses membawa Italia memenangi Euro 2021 beberapa saat yang lalu. Selaku presiden klub Persija, ia bertekad membawa nama harum Persija di kancah pertarungan Liga Domestik dan Asia. Diam-diam, ia memiliki strategi khusus yang akan diceritakannya di obrolan seputar bisnis kali ini bersama saya. Yang penasaran? Yuk kita simak langsung obrolan yang berikut ini. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iwan dari channel Azwar Changer. Nah, seperti biasa saya membuka masker ini karena tadi kita udah melakukan cek PCR sebelum syuting ini. Dan di sebelah kiri saya ditemani oleh Mbak Cantik, Ratih, dan juga ada Mas Ganteng, Om Bos, Mas Panca. Halo semua. Oke, dibuka aja nggak apa-apa, biar enak. Nah, buat yang udah sering lihat episode-episode saya sebelumnya, saya selalu bercerita tentang bisnis, keuangan, investasi, juga proteksi dengan teman-teman saya dan juga temennya teman saya nih. Mungkin kita sudah dulu sama-sama tahu, kenal ya Mas ya. Iya. Kemarin pas lagi kita ngobrol, ternyata Mas bilang, wah waktu dulu zaman Zanzibar kita udah pernah ketemu. Cuman beda tim aja nih kayaknya. Beda timure. Timure. Nah, jadi buat kalian yang menyukai episode kali ini, pastinya para pencinta bola, karena Mas Panca adalah presiden klub dari Persija, kebanggaan warga Jakarta, klub bola yang sangat ditunggu-tunggu nih untuk menjadi juara lagi dan juara lagi pastinya. Amin. Ya, untuk subscribe, likes dan juga komen atau bisa di-share kalau kalian suka dengan kontennya. Oke, kita sekalian sekarang masuk dalam diskusi sore hari ini. Rati sebagai orang yang sudah lama main di industri pasar modal dan juga Mas udah ada perusahaan-perusahaan yang mungkin nanti Rati bisa sedikit menceritakan ya. Mungkin silakan Rati untuk share profil dari Mas Panca. Ya, untuk para Jakmania mungkin sudah tidak asing lagi ya sosok dari Presiden Klub Persija, yaitu Muhammad Prapanca. Saya panggil Mas aja ya. Boleh. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu juga nih kalau Mas Panca ini juga seorang pengusaha dan bukan hanya bergerak di bidang satu usaha, tapi usahanya sangat beraneka ragam. Nah, ini yang ingin saya
korek-korek nih, pengen tahu apa rahasianya apa gitu, kok bisa super multitasking. Oke, kalau nggak salah nih saya bacain dulu ya Mas ya. Ini udah jadi tim FBI nih kemarin. Riset udah cukup ya. Udah cukup ya. Jadi Mas Panca bergerak di bidang beberapa usaha, yaitu yang pertama adalah perusahaan properti yang saat ini sudah go public atau TBK, yaitu DMS Propertindo TBK. Nah itu kode sahamnya KOTA, KOTA. Nah itu boleh dicek-cek tuh, boleh dilihat-lihat, apalagi diinvest, pasti dengan senang hati ya Mas ya. Nah kemudian yang kedua, buat beli pemain. yang kedua juga Mas Panca ini punya perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan atau medical equipment, itu khusus di ortopedi dan surgery. Kemudian nih pasti nggak nyangka kan kalau Mas Panca ini ada perusahaan apa lagi nih? Nah, perusahaan rumah potong ayam. Nah loh, tiba-tiba dari properti terus kesehatan yang udah itu yang sophisticated lagi, yaitu ortopedi dan surgery. Terus tiba-tiba rumah potong ayam. Nah, kemudian juga ada 2 perusahaan yang indirect, yaitu shipping company, dan satu lagi adalah, nah ini bener-bener yang ini nih di industri saya nih, yaitu di bidang finance berupa asset management dan pegadaian. Dan kalau nggak salah ada satu lagi sebagai komisaris di Bull ya Mas ya. Bull. Iya. Nah gila, ini boleh nggak sih dikasih tahu, jadi presiden klub Persija, kemudian ada properti, ada kesehatan, ada rumah potong ayam, ada shipping, ada beda-beda finance. Ini gimana Mas gitu ceritanya? Itu perjalanan waktu lah ya. Saya juga nggak sadar ternyata punya ini itu. Sebelumnya saya advisor lah ya. Terus ya dengan pergaulan di bidang penasihat keuangan, saya berusaha membantu beberapa kawan saya yang waktu itu dalam posisi kesulitan gitu. Jadi niatnya membantu waktu itu, saat itu ya. Tapi malah akhirnya diserahkan ke saya gitu jadinya. Akhirnya malah kita jadi become the owner gitu. Ya dulu punya mimpi sih pengen punya karyawan sebanyak-banyaknya, karena makin banyak karyawan kalau perusahaannya maju ya berharap mereka juga sejahtera ya. Yang pasti kalau mereka sejahtera tentunya kita pasti lebih sejahtera lagi lah gitu, kurang lebih. Hukum alam tuh. Hukum alam. Tegak lurus tuh. Gitu. Jadi kalau dibicara bisnis nggak mudah, mungkin udah sekitar 15 tahunan ya untuk sampai sini, suka duka sampai suka duka. Jadi kalau bisnis ada jatuh, ada naiknya lagi ya. Ya intinya kita berusaha untuk tidak lari gitu ya. Kita coba selesaikan dengan segala pihak yang terkait dengan usaha masing-masing. Kita cari solusi, apalagi di masa pandemi ini gitu ya, bahwa kita akan berusaha yang terbaik lah untuk surviving gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya bertahan. Nah kalau dari cerita bisnisnya itu kurang lebih seperti itulah. Ya semuanya ada masing-masing perusahaan ada karakter saat itu ya, mungkin ya momentum saat itu. Oh kenapa nggak pengen punya ini, pengen punya itu gitu ya. Cuman duit nggak punya, gimana caranya kan gitu. Iya. Nah, nabung dulu ya. Agak beda sih. Tapi intinya basically akhirnya bisa dijalanin dengan tertati-tati hari ini, tapi alhamdulillah kita masih survive sampai hari ini. Mengenai saya sebagai presiden klub Persija, tentunya itu bukan sebagai ownership, tapi saya dipercaya oleh stakeholder untuk melakukan suatu perubahan di dalam memimpin klub, tentunya dengan dukungan dari manajemen Persero-nya Persija untuk membawa Persija ke next level gitu. Jadi next levelnya apa sih gitu. Jadi yang saya targetkan dalam waktu sebenarnya dari tahun 2020 itu sampai 2023 itu adalah merebranding Persija sendiri, menambah value ke Persija, merapikan apa yang sebenarnya udah oleh para senior sebelumnya udah bagus, sekarang tinggal menyempurnakan lagi. Dan mungkin itu akan terus seperti itu, karena kan nggak selamanya saya sebagai presiden klub Persija. Ini mungkin bisa jadi jabatan karir lah di sebuah perusahaan klub bola. Gitu. Keren. Kayak kalau saya dulu suka beberapa klub favorit di Inggris dan juga Italia gitu ya kan, kayak mungkin kenal juga Pak Erick Thohir gitu kan. Terus dulu yang beli klub bola di London base ada
Roman Abramovich Iya. ya kan, seorang taipan oil and gas dari Rusia juga gitu kan. Dan juga sekarang banyak nih di dalam negeri ada seperti Kaisang, ada Raffi Ahmad juga beli klub. Kira-kira nih apa sih yang menyebabkan banyak investor berminat untuk nyemplung di bisnis bola? Sebenarnya kalau ada semut, Ada gula, ada semut. Oh. gitu. iya. Apa yang dilihat sekarang menurut saya yang dibangun oleh para sesepuh bola di Indonesia ya, itu menjadi sesuatu yang nilainya cukup baik hari ini gitu ya. Saya bukan pengalaman dalam dunia bola di Indonesia ya, jadi saya waktu saat saya mau ditunjuk saya catching up ya, berusaha mengejar tentang bola di Indonesia, perkembangannya kayak gimana sampai dia punya value industri yang cukup tinggi saat itu yang tahun 2019 ya, itu cukup tinggi. Dugaan saya, analisa saya saat secara namanya universal untuk industri bola saat itu, turnover dari industri bola itu kurang lebih setahun 3 triliun gitu. Itu Mungkin dari situ banyaklah para pengusaha muda, milenial, selebgram, Artis ya, selebriti. melihat opportunity ini, kesempatan ini gitu. Dan mereka berusaha untuk mencoba mencicipi gula yang ada di industri bola. Iya. Gitu. Saat itu ya, jadi cuman ya masa pandemik ini dengan segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentunya demi keselamatan kita bersama, ya kadang buka tutup, ya tentunya itu pasti ada pertimbangan lah. Tapi ya kita berharap sesuai janji-janji kita, mungkin tidak hanya Persija, dengan klub-klub lain juga, penyelenggara, LIB dan tentunya federasi, komitmen kita adalah menjaga prokes semaksimal mungkin apabila Liga 1 ini jalan tahun ini gitu. Oke, jadi memang seperti menjanjikan ya, Iya. bisnis yang sudah triliunan gitu kan, untuk satu season ya berarti kompetisi. Ya, analisa ya itu Iya. rounds karena kan melibatkan merchandise, Iya, merchandise sih. tiket, Iya. Sponsorship ya. sponsorship, indirect, Sosial media juga. sosial media dan indirect edit value, tukang bakso, Oh, transportasi, iya betul. ya kan? Iya, iya. Terus gimmick-gimmick yang lain ya, merchandise yang resmi dan yang dibuat oleh para supporter masing-masing. Iya. Dan itu sangat besar menurut saya, Iya. impact-nya ke ekonomi nasional. Perekonomian. Iya. Betul, setuju. Wah, berarti emang keren banget ya. Bisnis bola ini nggak salah kalau si Raffi terus Kaisang turun ke sini. Nah, kira-kira sebagai seorang profesional nih ya kan, presiden klub nih. Strateginya gimana nih untuk manajemen Persija terus berkembang dan meraih juara di Asia misalnya gitu. Untuk mungkin berkompetisi di dalam negeri dulu. Mimpi besarnya ya pasti semua klub ya, khususnya Persija pengen jadi yang terbaik lah. Tapi kan bahasa balik lagi nih bola bunda, Ya. segala sesuatu bisa terjadi, baik di lapangan maupun dari penyusunan tim ini segala macam, semua itu bisa up and down lah seperti bisnis gitu. Ya. Jadi cita-cita kita tuh ya, saya pasang bisnis plan itu tentunya pengen menjadi salah satu klub Indonesia yang disegani di Asia. Wow. Ya gitu kan, tapi ya untuk sampai situ kan tentu perlu effort, Ya. perlu dukungan juga para stakeholder, perlu dukungan juga dari para supporter, perlu dukungan juga dari para sponsor ya, yang bisa menilai bahwa bola ini adalah, hashtag hari ini adalah pemersatu bangsa gitu. Berarti bukan Tante Erni ya? Sorry nih Rat, kita ngomongin, kalau bola ngomongin cowok ya nggak sih Mas? Nah, Tapi jangan salah, bola Ya. cewek juga ada, karena untuk wanita juga ada women soccer itu, karena standar FIFA ya. untuk kita bisa go internasional itu harus ada standar dari FIFA, yaitu salah satunya licensing. Untuk Asia kita harus punya licensing AFC untuk bisa masuk di level ranah di Asia. Nah, licensing Asia itu, AFC itu juga ada standarnya yang ditentukan oleh pihak dari Asia, Federasi Asia, dan tentunya dari FIFA. Yaitu salah satunya adalah masalah corporate governance, yaitu harus laporan keuangan harus audited dengan opini wajar tanpa pengecualian. Oke. Kedua, dia harus punya akademi, harus punya standar training ground, harus punya U16, 14, U21, U20. Ada lagi juga untuk pemain bola wanita. Oh, itu standarnya itu ya. Standarnya
Jadi nggak cuma gender cowok aja, cewek juga harus dibina ya. Itu udah dari FIFA-nya gitu. Oke, tadi ngomongin tentang training ground. Nah, berarti ada lapangan baru dong nih Mas. Selama ini kan untuk lapangan Persija, ya kan? Iya. Kayaknya saya lewat kemarin di Muara Angke tuh ya. Ada baru tuh, nanti stadion gede, terus abis itu ada training ground. Punya Rans Cilegon United tuh, Raffi dan Ferry Salim kan itu. Iya. Terus kalau yang untuk playground itu sendiri, training ground gini. Untuk Persija sebenarnya kita punya di Sawangan, ya. Tapi karena rencananya 2020 itu kita mau melakukan pengembangan, berusaha untuk menyamakan scale di level Asia, misalkan kayak Johor gitu ya, tapi kan mungkin nggak sebagus Johor, tapi kita berusaha untuk sampai sana. Tapi balik lagi di pandemi, di mana semua economic value turun, karena kita harus surviving segala macam. Jadi kita harus mencari skala prioritas. Nah pada saat 2021 ini, alhamdulillah pramusim kemarin bisa jalan. Nah kita coba untuk menjalankan kembali program yang tertunda di tahun 2020, gitu, yaitu menyempurnakan training ground kita, gitu ya. Salah satunya sebenarnya yang kemarin kalau seandainya kan sempat melihat di Instastory saya itu ada heboh ya Mas? Gambar itu training center, jadi bukan training groundnya Persija Club, tapi itu dalam tahap diskusi dengan pihak manajemen Persija untuk bekerja sama membangun training sport center di bawah standarnya Persija. Lokasinya di daerah Bintaro, itu yang akan bisa dipergunakan untuk para pencinta bola, mungkin orang yang punya mimpi untuk menjadi pemain bola, bisa kita menyediakan sarana latihan bola dari anak-anak kecil sampai nanti ada soccer school yang bisa dikerjasamakan sampai dengan memakai label Persija, karena kita pengen itu menjadi standar Persija Pro, standar untuk pelatihan di Persija, gitu. Itu rencananya. Ini masih dalam tahap diskusi dengan pihak manajemen, tapi kalau lapangan sendiri mungkin bulan ini setelah lockdown mungkin udah bisa start. Memang kalau dilihat bisnis merchandise ini kan memang dari pembelian pemain, habis itu fanatisme ketika jadi juara terus. Nah yang kemarin baru lagi hot juga adalah pemilihan pelatih baru nih. Iya kan? Bisa cerita ya sih prosesnya tuh mendapati pelatih itu lama atau gimana? Kenapa Itali gitu kan? Kalau saya lihat mungkin Mas Panca sukanya klubnya klub Atalanta nih. Apakah ada hubungannya deh itu? Nggak ada ya. Ada beberapa kandidat. Jadi waktu itu saya dengan mantan manajer saya saat itu, Bang Muka, saya minta tolong dia. Gimana juga dia salah satu legenda hari ini, adalah legenda sepak bola Indonesia. Dan mantan manajer saya saat itu, saya minta masukan dari dia untuk kandidat-kandidat pelatih. Nggak gampang karena prosesnya cukup panjang. Kita ada berapa kali? Ada 5 kandidat. Terakhir wawancara saya juga diminta menyebutkan satu-satu. Saya bilang nggak bisa, ada rahasia dapur kita, gitu kan. Tapi sampai terpilihnya pelatih kita yang sekarang, Angelo Alisio, itu dengan perhitungan yang sangat-sangat matang. Yang sangat matang, bukan karena dia Itali, bukan karena dia mungkin dari mana, tapi ekspertis dia membawa suatu perubahan dalam metode trainingnya, metode strateginya, mungkin akan membawa warna baru di Indonesia. Dan dia cukup lama ya ikut sama Conte di Juventus, Inter Milan, terus di mana Conte hari ini adalah jadi Scudetto di Liga 1. Ya tentunya banyak ilmu dari Conte yang bisa pasti di-share ke Persija. Itu sejauh ini dari tim juga chemistry-nya dapat, mereka diskusi cukup baik lah. Saya berharap Angelo Alisio
pelatih kita bisa memberi kontribusi yang cukup baik untuk Persija. Maksimal ya. Ya. Waduh, didoakan bersama nih pasti. Amin. Karena memang historical sepak bola Indonesia sama Italia ini cukup panjang juga ya, dimulai dari tim Garuda dulu pernah Ya. belajar di Sampdoria Italia, Primavera ya kan. Terus ya sampai sekarang Persija akhirnya dapat pelatih asing ya, warga negara Italia gitu ya. Mungkin bisa nggak cuman bertahan Catenaccio, juga bisa all-out attack juga ya kan, seperti karakter Inter Milan di bawahnya Conte. Nah, Mas, kira-kira nih dari sudut bisnis lagi nih ya, untuk animo investasi itu tadi tren sesaat atau jangka panjang tadi mungkin bisa dijelasin Mas, soalnya kayak Mas Misalnya kayak Kaisang atau si Raffi kan tiba-tiba invest. Iya. Nah, jadi kita yang mau tanyain kira-kira ini nih animo sesaat aja nih Iya. atau bisa jangka panjang gitu Iya, kalau betul. hal ini menjadi salah satu pilihan investasi nih mungkin. Ya mungkin karena pertimbangan itu melihat industri naik signifikan ya dari previous year, mungkin 4-5 tahun belakang makin teredukatif, Yeah. supporter juga makin tertib, ini segala macam. Mungkin ini melihat opportunity bahwa ini menjadi satu value di eranya mereka nanti gitu. Iya. Makanya itu mungkin karena mereka masih muda, mereka punya waktu Iya. untuk bisa menyusun strategi mereka, mungkin membawa perubahan dengan berubahnya konsep bisnis yang konvensional menuju digitalisasi ya, media sosial Iya, dan iya. lain-lain. Mereka udah melihat peluang itu gitu. Oke. Nah, mungkin kalau mereka investasi langsung mungkin ya gitu ya, mungkin untuk belajar, mungkin mereka masuk ke Liga 2 dulu gitu. Iya. Ya kan learn by Bertahap doing. ya. Bertahap mungkin ya. Kalau ya Raffi juga datang ke rumah waktu itu diskusi gitu, terus Gading juga datang gitu ke rumah diskusi gitu. Jadi ya saya titip-titip aja kan gitu kan ke mereka bahwa jangan sampai sifatnya hanya setahun 2 tahun, kalau bisa get along terus. Gimana juga ya, industri ini sangat bagus, memerlukan figur-figur Seperti mereka ya. seperti mereka untuk membawa perubahan di industri bola sendiri Iya. di masa depan. Iya, betul. Gitu. Karena mereka milenial sih. Iya. Ya. Mereka yang ada sekarang di benar-benar di semua lapisan industri, bisnis dan juga investasi pastinya ya kan, bisa menggerakkan market lah ibaratnya ya Iya. kan, future leader. Ya. Pertanyaan terakhir nih Mas ya kan, kita udah seru ngobrolin tentang bola, tentang bisnis, investasi dan juga background profile dari Mas Panca nih. Mungkin pertanyaan terakhir saya kasih pada co-host tamu saya Baratih, gimana? Langsung. Mas Panca, ini pertanyaan di luar bola ya. Oke. Kira-kira pelajaran investasi yang paling berharga apa yang bisa di-share selama di masa pandemi ini? Nah. Dari pengalamannya Mas Panca mungkin ada kiat-kiat khusus nih investasi di masa pandemi tuh yang bisa survive tuh yang mana? Yang gimana? Nah, ini kita pengen belajar barat ini kan. Iya. Pasar modal. Biasa manajemen ya. Salah nanya nih. Iya. Ini dari pengalamannya Mas Panca. Wah, ya mengenai investasi ya. Properti kali ya. Mas kan Gini, spesialis. relatif ya. Jadi kalau kita bicara itu tergantung appetite dari para investornya sendiri ya. Ada yang emang trust konvensional, kita bicara properti, kita bicara komoditi, emas. Mas. Dan- Berarti masih banyak. Mas ya. Mas. Terus ada juga yang sifatnya balik lagi ke milenial yang sekarang kripto ya kan, yang kemarin gara-gara Elon Musk Iya. ngebas Doge. seluruh dunia ya kan, akhirnya semua orang pengen wah Rushing, ya. beli kripto ini mimpi punya Rolls Royce, akhirnya naik beca lagi. Naik beca ya kan? lagi. Jadi itu tergantung dari masing-masing appetite para investor. Iya. Kalau saya karena emang masih orang konvensional ya, generasi X ya kan. Iya. Jadi masih di trust di konvensional ya. Kita bicara properti, kita bicara emas. Kalau properti di mix sama saham nih, jagoannya Rati gimana nih? Ya bisa aja, itu kan masalah Back to back berarti ya? Bisa aja, nggak tinggal masalah si investornya melihatnya sampai sejauh apa dia pengen. Gitu menurut saya ya. Gitu. Jadi macam-macam, kalau milenial udah macam-macam, dia ada main di digital, ada main di buzzer, ada main di selebgram, Facebook, macam-macam dia. YouTube ininya Company. kanalnya. Ya. Jadi
masing-masing punya appetite dan tinggal tergantung masalah keberanian para calon investor untuk put his money. Iya. Tapi emang sekarang adalah waktunya nahan duit kali ya, cash is king gitu. Ya ada juga yang seperti itu bahwa cash is king gitu kan. Ya banyak juga teman-teman yang nawarin aset bisnis tertentu ini segala macam. Kita nggak mau kehilangan opportunity walaupun dengan keterbatasan dana yang ada di grup kita. Tapi itu kita tetap lakoni gitu. Gimana juga kita believe bahwa someday ini semua COVID recover ini akan comeback gitu kan. Comeback ya. Back to pre-COVID lah. Iya. Dan yang asetnya emang kelihatan gitu ya, mungkin yang lebih steady gitu ya Mas ya. Oke, guys, mungkin itu adalah sedikit perbincangan kita yang menurut saya sangat hot nih, ya kan, tentang bisnis investasi di klub bola. Dan tadi udah kita saksikan sendiri penjelasan dan juga cita-cita dari presiden klub Persija yang baru dengan pelatih yang baru, semangat yang baru. Walaupun sekarang kita lagi dalam keadaan seperti ini gitu ya, pastinya semuanya memerlukan dukungan juga support dari para Jakmania, para supporter yang lumayan fanatik gitu ya Mas ya, untuk bisa bekerja sama untuk meraih prestasi yang maksimal gitu ya. Thank you banget Ratih udah nemenin dan juga udah ngajak saya ngobrol dengan presiden klub Persija. Sama-sama. Thank you banget Mas. Tapi saya boleh ngomong dikit ya? Boleh dong. Apalagi kalau mau say sesuatu sama Jakmania. Nyapa nih. Iya. Kita pengen ngucapin terima kasih atas waktunya untuk wawancara saya. Saya cuma nitip pesan di masa pandemi ini untuk tentunya para supporter bola, khususnya di Jakmania. Kita jaga kata dan kita berdoa agar Indonesia bisa bangkit segera. Amin. Ya. Indonesia bangkit, sepak bola menjadi tontonan kita setiap minggu lagi dan seru pasti kan. Oke Mas, thank you ya. Thank you Mas Panja. Thank you Wani. Oke, buat tadi yang suka dengan kontennya, jangan lupa juga subscribe di channel saya Aswar Changer. Nama saya Iwan. Saya selalu membahas tentang bisnis, keuangan, investasi juga proteksi. Kalau misalnya suka dengan kontennya bisa di sharing juga, likes dan juga komen. Oke guys, see you in another episode. Bye. Kami satu cita,
kami satu cinta Persija. Demi kemenangan, demi kejayaan, demi kesatuan Persija. Kami satu jiwa, kami satu cita, kami satu cinta Persija. Demi kemenangan, demi kejayaan, demi persatuan Persija. Kami satu jiwa, kami satu cita, kami satu cinta Persija. Demi kemenangan, demi kejayaan, demi kesatuan Persija. Kami satu jiwa, kami satu cita, kami satu cinta Persija. Demi kemenangan, demi kejayaan, demi kesatuan Persija.